Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya menemukan satu ceramah dari Ketua Robitoh Alawiyah, yaitu Bapak Taufik As-Segaf, yang ceramah ini nampaknya belum lama terjadi. Ceramah ini masih anyar, masih baru beberapa hari dalam acara Khataman Sahih Bukhari. Pada awalnya ceramah ini adalah ceramah yang menjelaskan tentang keistimewaan Imam Bukhari. Di antaranya adalah bahwa Imam Bukhari semasa masih kecil itu diberi kebutaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun karena saking tabah dan kuatnya ibunya Imam Bukhari sehingga tak henti-hentinya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya Imam Bukhari diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari penjelasan terkait keistimewaan Imam Bukhari, ini ceramah Taufik As-Segaf tiba-tiba bengkok, tiba-tiba mencong, dan justru membahas terkait mimpi, karena ada sebagian golongan yang tidak mempercayai mimpinya para ulama. Dan Taufik As-Segaf justru menganggap bahwa golongan-golongan yang tidak mempercayai mimpinya para ulama itu adalah menghina para ulama. Nah, tentu pernyataan dari Taufik As-Segaf ini saya tertarik untuk mengomentari dan mengkritisinya, karena apa yang disampaikan oleh Taufik As-Segaf itu sebagai bentuk gerakan provokasi. Kenapa saya katakan bentuk provokasi? Ya karena itu asumsi Taufik As-Segaf pribadi, tidak berdasarkan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan. Namun sebelum masuk pada pembahasan inti, untuk seluruh penonton dari manapun, semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan cuplikan ceramah Taufik As-Segaf yang masih anyar. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Sosok seperti Imam Bukhari ini adalah memang pilihan daripada umatnya Nabi. Satu saat Imam Bukhari ini pernah mimpi Nabi, mimpi lagi. Ini sengaja kita bawa mimpi-mimpi karena ada sebagian orang menyatakan, wah itu mimpi dibuat mainan. Itu ada hati-hati Pak ya. Ini sekarang memang ada misi untuk mengejek tokoh-tokoh Islam. Kalau sudah tokoh-tokoh Islam diejek, berarti tidak ada kewibawaan untuk Islam. Karena yang mengawal Islam adalah mereka, tokoh-tokoh Islam. Sahabat ada grup, kelompok sendiri yang mengejek mereka. Istri-istri Nabi ada grup. Para habaib ada grup yang mengejek mereka. Para ulama ada grup yang mengejek mereka. Itu memang ada misi. Ente mau bangga dengan Bukhari, ada grup yang mencaci Bukhari. Ente mau bangga dengan habaib, ada grup yang menghinakan habaib. Ente mau membanggakan sahabat Nabi, ada grup yang menghinakan sahabat Nabi. Istri-istri Nabi ada. Ntar lagi ada yang menghina Nabi Muhammad, saudara. Karena itu awas, hati-hati kita. Kita harus tetap dalam koridor dan jalur ahli sunnah wal. Anehnya mereka ngaku ahli sunnah jamaah. Awas, hati-hati. Dan ini harus sampai tularkan ini kehati-hatian kepada semua yang ada di keluarga Anda, teman Anda,
lingkungan Anda, karena sudah ini memang sengaja dimunculkan untuk melemahkan Islam. Penonton sudah melihat dan mendengar bagaimana Taufik Assegaf ceramah dengan menggebu-gebu. Pada awalnya ceramah itu adalah ceramah dalam rangka membahas kemuliaan-kemuliaan dari Imam Bukhari. Tapi entah kenapa tiba-tiba di tengah ceramah justru bilang membahas masalah mimpi, di mana ada sebagian golongan yang tidak mempercayai mimpinya para ulama, bahkan terkesan dijadikan sebagai ejekan. Dan Taufik Assegaf juga mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang mengejek mimpinya para ulama itu merendahkan derajat para ulama. Dan ini sangat membahayakan menurut Taufik Assegaf, karena ketika ulama sudah direndahkan, maka martabat Islam itu hilang. Nah, apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf ini saya ingin mengkritisi. Jika yang dibahas masalah mimpi dan Taufik Assegaf ini tidak terima ketika mimpi-mimpi yang tertulis dalam kitab-kitab khurafat Ba'alawi yang kemudian dikritisi oleh para orang-orang yang pro dengan tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya rasa wajar. Kenapa wajar? Mereka mengatakan mimpi yang istimewa, mimpi berjumpa Nabi, bahkan mimpi langsung berjumpa Allah itu tidak asing dalam kitab-kitab khurafat Ba'alawi. Dan dari pernyataan-pernyataan yang kontroversi dan bertabrakan dengan akidah, maka ya harus kita luruskan dan kita benarkan. Artinya kita tunjukkan yang benar. Bukan berarti apa yang tertulis dalam kitab-kitab khurafat Ba'alawi itu sebuah kebenaran. Maka sangat miris ketika Taufik Assegaf kemudian justru menuduh rombongan-rombongan kami, orang-orang yang mengkritisi dongeng-dongeng khurafat, sebagai orang-orang yang membenci ulama, orang-orang yang mengejek ulama, membenci habaib katanya, membenci tokoh-tokoh ulama. Bahkan jika ini dibiarkan nanti akan ada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Nampaknya apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf itu adalah tuduhan untuk dirinya sendiri. Jika Taufik Assegaf ini mau membaca kitab-kitab karya moyangnya, tidak hanya satu cerita, bahkan banyak cerita yang tertulis dalam kitab-kitab seperti halnya Al-Hurur, seperti halnya kitab Tadhkirun Nas, Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, Masra'u Rawi, dan banyak lagi kitab-kitab khurafat Ba'alawi yang disitu justru terkesan merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kitab Tadhkirun Nas yang belum lama saya bahas, di situ ada pembahasan terkait wali yang levelnya sudah mencapai puncak tinggi. Wali yang sudah mencapai level puncak tinggi ini bisa membaca Al-Quran dalam satu tarikan nafas saja itu khatam 60.000 kali. Ini ajaran apa? Ini ajaran apa? Dan jika dikalkulasi dalam 1 detik bisa khatam Al-Quran 60.000 kali, maka dalam 24 jam itu dikali 60.000 itu mencapai 5 miliar khatam membaca Al-Quran. Tentu ini bukan ajaran Rasulullah. Ini adalah ajaran ngawur-ngawuran yang sengaja dibuat dan kemudian didokumentasi dalam kitab Tadhkirun Nas. Dengan tujuan apa? Untuk menghebatkan tokoh-tokoh mereka. Sehingga pembaca pada saat membaca kitab Tadhkirun Nas ini akan terpukau, akan menyanjung-nyanjung dengan tokoh tersebut. Nah, disitulah yang kita kritisi. Jadi kami mengkritisi ajaran-ajaran bohong-bohongan tokoh-tokoh Ba'alawi. Bukan berarti kami menertawakan mimpi-mimpi ulama.
Nah, terkait mimpinya Imam Bukhari, dalam hal ini kan pertamanya adalah yang bermimpi ibunya Imam Bukhari. Taufik Asyikab kan lagi bercerita terkait sosok Imam Bukhari yang pada masa kecilnya diberi kebutaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ibunya itu adalah orang yang taat, orang yang tabah, orang yang kuat, dan tidak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar putranya diberi kesembuhan dari penyakit buta. Lah, karena tabahnya ibu Imam Bukhari dengan tak henti-hentinya meneteskan air mata saat memohon kepada Allah, maka suatu ketika ibunya Imam Bukhari mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini mengatakan bahwa putranya sembuh karena tangisan ibunya yang tidak henti-henti. Jadi mimpi ini adalah mimpi sekedar menunjukkan bahwa Imam Bukhari kecil itu sudah disembuhkan penyakit butanya oleh Allah berkat ketabahan dan kesabaran ibunya. Itu Taufik Asyikab awalnya cerita itu. Kemudian Taufik Asyikab cerita lagi terkait mimpi. Mimpi di mana Imam Bukhari berjumpa dengan Rasulullah. Lah, soal mimpi Imam Bukhari berjumpa dengan Rasulullah, kenapa kami tidak memprotes? Kenapa kami tidak membahas? Bahkan kami mempercayai. Tapi kenapa mimpi-mimpi dari tokoh-tokoh Ba'alawi? Kemudian kami meneliti dan kami mengkritisi. Ada perbedaan mencolok yang harus saya jelaskan. Mimpinya Imam Bukhari ini dibuktikan oleh periwayatan yang mutawatir, sekaligus dibuktikan bahwa Imam Bukhari memang benar-benar tokoh ulama yang karyanya sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Jadi kalau kemudian Imam Bukhari itu mimpi berjumpa Rasulullah, kemudian berjalan di belakang Rasulullah dan tapak bekas kakinya Rasulullah itu diinjak oleh Imam Bukhari, itu adalah simbol bahwa Imam Bukhari itu adalah langkahnya itu sebagaimana langkah Rasulullah. Yang dalam hal ini berarti Imam Bukhari merangkum hadis-hadis Rasulullah yang kemudian terkumpul dalam kitab Sahih Bukhari. Itu maksudnya begitu. Sehingga mimpinya Imam Bukhari itu dibuktikan dengan fakta, dan faktanya sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Jadi Imam Bukhari bukan hanya mengakui mimpi bertemu dengan Rasulullah saja, tetapi pengakuan itu diimbangi dengan karya-karya beliau yang begitu bermanfaat untuk seluruh muslim di dunia. Bahkan kitab Al-Jami As-Sahih atau Sahih Bukhari sampai sekarang kita masih bisa menikmatinya, kita masih bisa mencarinya, dan kita masih bisa membacanya. Bahkan rata-rata santri atau kiai ini tidak melupakan kitab ini dan pasti punya kitab ini di rumah masing-masing. Kemudian ada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ini juga karya Imam Bukhari dan sampai saat ini kitab tersebut juga masih bisa kita miliki dan masih bisa kita kaji. Kemudian ada kitab At-Tarikh Al-Kabir. Ini juga karya Imam Bukhari yang membahas tentang ilmu rijal atau perawi hadis. Kemudian ada kitab Khalqu Af'alil Ibad. Ini kitab yang membahas terkait akidah, ilmu yang membahas terkait ilmu tauhid. Ini juga kitabnya masih bisa kita cari dan masih bisa kita baca. Artinya bahwa ketika Imam Bukhari kemudian sejarah mencatat tentang biografi beliau dan dibuktikan dengan karya-karya yang nyata, maka sangat wajar ketika kami mengakui mimpinya Imam Bukhari itu nyata terjadi. Kemudian karya lainnya dari Imam Bukhari ada kitab Al-Qiraah Khalfal Imam, ada kitab Raf'ul Yadain fi Shalah, ada kitab At-Tarikh Awsat,
dan At-Tarikh As-Shaghir. Ini membuktikan bahwa Imam Bukhari ini adalah benar-benar ulama yang karyanya sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Nah, berbeda dengan tokoh-tokoh Ba'alawi yang setiap kita menjumpai kitab-kitab Manaqib Ba'alawi, maka kita akan menemukan dongeng-dongeng yang fantastis terkait kehebatan-kehebatan moyang-moyang Ba'alawi. Tapi apa? Tokoh-tokoh yang dihebatkan oleh orang-orang Ba'alawi meninggalkan bukti sejarah tidak? Tidak kan? Bahkan sejarawan saja tidak mencatat terkait kehebatan-kehebatannya. Tidak meninggalkan karya tulis yang nyata. Bahkan Faqih Muqaddam yang digembar-gemborkan sebagai mujtahidnya para mujtahid, ulamanya para ulama, wali kutubnya para wali kutub, dan julukan istimewa lainnya, sejarahnya aneh, sepi dari sejarah, karya tidak ada. Jadi mana bisa kita mempercayai bahwa Faqih Muqaddam adalah benar-benar moyang Ba'alawi yang luar biasa. Ini yang kemudian kita kritisi. Jadi bukan berarti kami membenci ulama, menertawakan mimpi-mimpi ulama, dijadikan sebagai bahan ejekan, merendahkan sahabat, merendahkan Nabi. Lah yang merendahkan sahabat, yang merendahkan Nabi itu ya dari klan Ba'alawi sendiri. Bisa dicek dalam kitab-kitab Ba'alawi. Rasulullah saja dihina kok. Pengen tahu gimana Rasulullah dihina? Banyak kitab-kitab yang memuat terkait mi'rajnya Faqih Muqaddam, di mana dalam sehari semalam Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali. Sementara Rasulullah dalam seumur hidupnya itu mi'raj 1 kali. Ketika Rasulullah mi'raj naik buruk, Faqih Muqaddam mi'raj naik dabah atau hewan ternak, hewan berkaki 4. Yang ketika kemudian Gus Ais Jazuli dengan bahasa guyonnya Faqih Muqaddam mi'raj naik kambing. Apakah ini bukan bentuk penghinaan kepada Rasulullah? Secara tidak langsung, ini adalah bentuk penghinaan yang sangat nyata bahwa Faqih Muqaddam mi'raj mengungguli mi'rajnya Rasulullah. Walaupun bahasa Masyari sudah mengatakan dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa yang berani ngaku mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah, maka ulama sepakat hukumnya kafir. Tetapi Taufik Assegaf ini tidak pernah menyinggung pembahasan ini. Kenapa? Ya karena mati kutu. Kalau mau membahas cerita ini mati kutu. Mati kutu. Jelas sesatnya soalnya. Oke. Dulu bisa ngeles. Maksudnya mi'rajnya Faqih Muqaddam itu mi'raj tidak seperti mi'raj Rasulullah, mi'raj batiniah. Tetapi untuk sekarang sudah tidak bisa ngeles lagi. Kenapa? Masa iya sih? Mi'raj biru kemudian ma'ada batin. Mi'raj biru kemudian bersama hewan ternaknya. Nah, ini kan nggak logis. Nah, itu berarti mi'raj biru wal jasad, seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Apakah ajaran semacam itu adalah ajaran yang benar dan kemudian kita diamkan, tidak perlu kita kritisi? Ya harus kita kritisi. Kemudian dalam kitab Al-Ghurar ada, dalam kitab Tadhkirun Nas ada, dalam kitab Syarhul Ainiyah juga ada, bahwa Abdullah Al-Haddad itu mengatakan dadanya dibelah sebagaimana dibelahnya dada Rasulullah. Kemudian mi'raj seperti halnya mi'rajnya Rasulullah. Ini pengakuan semacam ini apa tidak menghina Rasulullah? Justru yang menghina itu adalah orang-orang Ba'alawi, tokoh-tokoh Ba'alawi dengan cerita-cerita halunya. Itu cerita yang justru menghina Rasulullah. Tetapi apa? Ya tetapi dari Habib-Habib diam kan? Bahkan para mukibinya juga diam ketika disinggung terkait cerita yang semacam ini. Melipir-melipir, nggak berani membahas. Karena apa? Ya sudah tahu itu sesat. Nah, jadi saya katakan, Taufik Assegaf yang bernarasi bahwa sekarang ini ada golongan yang disetting memang untuk membenci ulama, untuk membenci Habib. Ini tuduhan semacam ini justru menuduh dirinya sendiri. Karena apa?
Ya karena kami meluruskan ajaran-ajaran yang sudah disesatkan oleh ajaran Ba'alawi. Belum lagi soal sejarah. Merah putih diklaim yang memberi rekomendasi lambang bendera negara kita berwarna merah putih itu juga dari Habib. Bahkan sampai sejarawan ahli sejarah yang sampai saat ini masih hidup, yaitu Anhar Gonggong, itu juga mengomentari terkait klaim tersebut. Ini apa? Apakah tidak hanya sekedar menghina ulama, tapi menghina sejarah NKRI? Itu siapa? Itu kan dari golongan Habib. Dari ketika Imam Bukhari sejak kecil itu dididik untuk jujur, dididik untuk memahami ajaran-ajaran Islam yang baik dan benar, Habib-Habib Ba'alawi sejak kecil sudah dididik berbohong. Nah itu yang rata-rata bilang bahwa lambang negara Indonesia merah putih itu adalah atas rekomendasi dari Habib Anu. Itu siapa yang bilang? Itu adalah Habib bocil, Habib yang masih muda. Jadi bedanya sangat mencolok antara Habib Ba'alawi dengan tokoh karismatik, tokoh ulama yang benar-benar ulama, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari sejak kecil dididik jujur. Habib Ba'alawi sejak kecil dididik untuk berbohong berani, memencongkan sejarah, merusak sejarah NKRI. Lalu, jadi siapa yang membenci sahabat Nabi dan juga merendahkan ulama? Ini kan dari Habib Ba'alawi. Banyak. Belum lagi cerita terkait ada salah satu Habib yang sudah mati tapi masih bisa pulang menghamili istrinya. Belum lagi Karomah Habib yang meremas-remas dada biar si wanita yang dadanya diremas-remas itu berkah. Ini ajaran apa? Saya tanya kepada Taufik Asegaf, ini ajaran apa? Sehingga kemudian justru Anda menuduh kami-kami yang meluruskan ajaran yang sudah disesatkan oleh golongan Anda. Justru Anda menuduh kamilah para pembenci ulama, kamilah para pembenci kabaib. Ini tuduhan yang tak beralasan. Ketika Gus Ayis Jazuli memunculkan karya yang berjudul Membongkar Khurafat Ba'alawi, di situ bersama KRT Nur Ihya, Taufik Asegaf Ketua Robito justru punya karya memecah belah umat, beropini memecah belah umat. Bukankah apa yang disampaikan oleh Taufik Asegaf itu adalah opini memecah belah umat? Jadi biar umat itu percaya bahwa kami yang meluruskan ajaran Rasulullah itu justru dipandang sebagai orang-orang yang membenci ulama, orang-orang yang membenci kabaib, dan orang-orang yang tidak mempercayai adanya keramat para wali. Kesannya kan di situ. Nah, yang saya kritisi itu enggak semua mimpi, Taufik. Yang saya kritisi itu mimpinya tukang-tukang gedebrus. Orang yang dalam kitab Ba'alawi tertulis sebagai tokoh yang hebat, tapi sejarah tidak mencatat. Bisa dipastikan klaim semacam ini adalah klaim bohong-bohongan. Jika memang klaim itu nyata, tentu orang tersebut adalah benar-benar ulama, namanya masyhur, dan sejarah tentu akan mencatat. Itu yang perlu diteliti. Jadi kami mempercayai adanya keramat, mempercayai mimpinya ulama, tapi ulama yang gimana dulu? Lah kalau mimpinya ulama sekelas Imam Bukhari, ya bagaimana kami tidak percaya? Ya percaya. Karena memang dibuktikan bahwa Imam Bukhari ulama ahli hadis, karyanya sampai sekarang bisa kita nikmati. Nah, tapi kalau mimpi-mimpi yang tukang gedebrus Ba'alawi, di mana ada lagi yang mengaku bahwa saya kalau bingung untuk memastikan apakah hadis ini sahih atau dhaif, maka saya langsung tanya ke Rasulullah dalam kondisi nyata. Itu apakah tidak merendahkan Rasulullah? Pengakuan semacam itu. Jadi
Yang merendahkan Rasulullah itu justru kitab-kitab khurafat Ba'alawi sendiri. Yang merendahkan sahabat justru kitab-kitab khurafat Ba'alawi itu sendiri. Itu ingat-ingat Pak Taufik, jadi Anda itu jangan menebar opini yang tidak berdasar. Jadi Anda justru menebar fitnah. Yang seharusnya Anda itu mengkritisi dirinya sendiri. Itu adalah kelakuan Anda, kelakuan golongan Anda. Tetapi Anda justru menuduh kami, orang-orang yang pengen meluruskan ajaran Rasulullah, dituduh sebagai pembenci Nabi, pembenci sahabat, pembenci para ulama, dan mengecek mimpi-mimpi ulama. Ini kan kacau Anda, Pak. Dulu kami diam, bukan berarti kami tidak mencermati. Sebenarnya untuk saya pribadi, saya mencermati kabib-kabib di Indonesia itu saya mencermati, dan dari dulu saya itu belum pernah menjadi muhibbin. Respect saja tidak. Kenapa? Ya saya menyaring dari ceramah-ceramah para kabib itu isinya itu saja. Wong saya bisa ngaji soalnya. Ketika saya bisa ngaji, kemudian melihat ceramah-ceramah Habib yang isinya mengunggulkan moyang-moyangnya, ya saya mau dapat apa? Rugi kalau saya menghadiri acara-acara semacam itu. Itu prinsip saya. Jadi saya belum pernah menjadi muhibbin sama sekali. Dan saya memang tidak respect atas ajaran-ajaran Ba'alawi yang ceramah di mana-mana itu yang diunggul-unggulkan adalah moyang-moyangnya. Jarang sekali kabib-kabib Ba'alawi ceramah di situ menjelaskan tentang ajaran Islam itu begini, sahabat Rasulullah itu begini, tindakannya, adabnya. Jarang. Yang dibicarakan itu ya moyang-moyangnya. Padahal moyang-moyangnya ya tokoh-tokoh yang fiktif. Ya Fakih Muqaddam itu kan fiktif. Jadi itu ya kritik balik saya terhadap ceramah Taufik Assegaf. Saya berpesan kepada Ketua Robitoh Alawiyah ketika dari Mukimat mampu memunculkan buku membongkar ajaran khurafat Ba'alawi, maka Taufik Assegaf ya jangan kalah saing ya, harusnya memunculkan buku sebagai perlawanan dari buku Gus Ayis Jazuli dan juga KRT Nur Ihya. Ya kalau Gus Ayis Jazuli dan KRT Nur Ihya memunculkan buku membongkar ajaran khurafat Ba'alawi, Taufik Assegaf memunculkan narasi pemecah belah umat, ya kalah level. Itu saja. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, dan pada intinya Taufik Assegaf itu sedang membicarakan dirinya sendiri dan juga golongannya yang merendahkan sahabat Nabi dan merendahkan Nabi, bahkan yang menghina ulama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk muslim di Indonesia.